Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu, dan menatapku dengan wajah licik. Aku hanya perlu mengikatmu. Aku yakin kakekmu pasti akan datang menolongmu. Melihat Sang Gao tertawa gila, aku bisa merasakan ketakutan di hatinya. Untungnya kakek sudah mengantisipasinya. Kusarankan kau lepaskan aku dengan patuh. Dan pikirkan bagaimana kakakmu mati. Kakekku menyuruhku menyampaikan 8 kata kepadamu sebelum beliau pergi. Pelajaran dari masa lalu, pedoman untuk masa depan. Mendengar kata-kataku, wajah Sang Gao menjadi muram. Tiba-tiba dia membelalakan matanya dengan ketakutan. Sambil meminta maaf kepadaku, dia berkata akan segera menyiapkan kursi kebesaran. Tapi baru beberapa menit dia pergi. Ketukan pintu terdengar lagi. Aku penasaran dan segera pergi untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di luar. Suasana sunyi senyap, terasa sangat mencekam. Aku merasa ada yang tidak beres, dan segera mendorong pintu untuk menutupnya. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Aku langsung terhempas ke lantai oleh angin. Saat itu juga, terdengar suara dingin dari belakangku. Dendam harus dibalas. Aku segera memasukkan tanganku ke dalam saku baju, dan meraba jimat 5 guntur yang diberikan kakek sebelum pergi. Bersiap untuk perlawanan terakhir. Di saat yang menegangkan ini, tiba-tiba pintu diketuk lagi. Mendengar ada orang yang datang. Ayah Erhu, menunjukkan ekspresi tidak rela dan marah di wajahnya. Dia memelototiku dengan tajam, dan menghilang menjadi angin. Sang Gao masuk ke halaman tapi tidak melihatku. Dia panik dan memanggil namaku kemana-mana. Mendengar suara Sang Gao, aku segera berteriak. Aku di bawah tempat tidur. Tolong keluarkan aku. Aku pun merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Kulihat isi rumah berantakan. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Ayah Erhu bisa melewati formasi 5 petir kakek. Sebelum aku sempat berpikir, Sang Gao langsung menggendongku ke sebuah kursi. Waktunya sudah larut, hanya bisa mempercayaimu sekali ini. Ayo kita pergi. Teman-teman, aku terombang-ambing di kursi besar. Hampir jatuh beberapa kali. Untungnya, rumah Erhu tidak terlalu jauh. Sang Gao dengan kasar membuka pintu, dan mereka membawaku masuk ke ruang utama. Mereka meletakkan aku dengan hati-hati di lantai. Saat itu, Sang Gao mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, dan perlahan menghembuskan asap. Dia bertanya apakah hantu kakak laki-lakinya baru saja datang mengganggunya. Aku mengangguk. Aku dan dia sama-sama selamat dari maut. Senasib sepenanggungan. Ditambah lagi, kami tidak berani tidur karena menjaga peti mati. Begitulah kami mengobrol semalaman. Anehnya, sampai pagi, hantu Ayah Erhu tidak muncul lagi. Sang Gao akhirnya tidak tahan lagi, dan tertidur pulas di meja. Dia tertidur lelap. Aku juga mulai mengantuk. Aku baru saja menguap ketika aku secara tidak sengaja melihat pedang kayu persik yang kupinjamkan pada Sang Gao. Mungkinkah pedang ini adalah mata formasi? Jika ia meninggalkan halaman rumahku, formasi akan kehilangan efeknya. Aku menatap pedang kayu itu dengan linglung. Rasakan semacam panggilan yang aneh. Tidak lama kemudian, kakek Erhu datang ke ruang duka bersama keluarganya. Di mata mereka terpancar ketakutan dan kebencian. Ibu Erhu, dengan mata merah, menerjangku seperti orang gila. Tangannya terulur panjang, seolah ingin mencabik-cabikku. Dan menceritakan apa yang terjadi padanya dan kejadian selanjutnya. Kepada keluarganya, kakek Erhu mengerutkan kening setelah mendengarnya. Dia menghubungkan kejadian aneh beberapa hari terakhir ini, dan akhirnya memilih untuk mempercayai Sang Gao. Dalam perjalanan pulang, Sang Gao memberitahuku bahwa kakek Erhu tahu bahwa masalah keluarganya ini tidak biasa, dan bisa saja merenggut nyawa. Kakek Erhu berkata jika kakekku masih ada, dengan kemampuannya, masalah ini mungkin bisa diselesaikan. Tapi aku hanya seorang anak kecil, tidak perlu mempertaruhkan nyawaku juga. Jika takdir keluarga mereka memang sudah ditentukan, mereka bersedia menerimanya dengan lapang dada. Mereka hanya berharap aku tidak lagi membenci Ayah Erhu. Saat berbicara, dia tiba-tiba menangis. Dia memalingkan wajahnya dan diam-diam menyeka air matanya. Setelah mendengarnya, aku semakin bertekad untuk menjaga jenazah di rumah Erhu malam itu. Meskipun sangat berbahaya, setelah pulang ke rumah, aku mengikuti instruksi kakek dan pergi ke sungai untuk memetik daun murbei. Aku menggantung kembali pedang kayu di tempat asalnya, dan akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Hari mulai gelap, awan gelap di langit malam benar-benar menutupi bulan. Bayangan pohon di depan pintu tenggelam dalam keheningan, terlihat begitu lemah dan lesu. Malam ini adalah malam ketujuh Ayah Erhu. Dendamnya paling kuat, jika tidak ditangani dengan benar. Seseorang pasti akan mati. Aku membawa peti kayu kakekku, dan duduk tegak di halaman, siap menghadapi bahaya yang mungkin datang. Saat itu, Zuzi masuk sambil membawa buah persik. Kudengar kemarin kau bilang akan pergi ke rumah Erhu malam ini untuk berjaga di pemakamannya. Benarkah? Aku menggumamkan persetujuan. Kumasukkan kembali pedang koin tembaga ke dalam peti, lalu berjalan menuju rumah Erhu. Zuzi menarikku, berusaha membujukku untuk tidak pergi. Melihatku bersikeras, dia menghela nafas pasrah dan mengejarku. Aku dan Zuzi tiba di rumah Erhu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Sang Gao keluar dari halaman. Dengan wajah muram, dia mengusirku. Ngapain kau datang lagi? Pulang saja. Ayahku tidak ingin menyusahkan orang lain.
Belum sempat kami berbalik, kami mendengar jeritan seorang wanita dari dalam halaman. Zuzi langsung menarik lenganku, dan cepat-cepat masuk ke rumah Erhu. Aku merasa bingung, bukankah biasanya dia takut hantu? Sekarang dia bertingkah aneh. Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Begitu masuk, aku melihat jenazah ayah Erhu. Duduk tegak, matanya melotot lebar. Melihat aku dan Zuzi masuk ke ruang utama, Ibu Erhu meringkuk di sudut, dan menunjuk ke arahku. Suamiku meninggal dengan mata terbuka lebar. Usir dia. Kakek Erhu menatap jenazah putranya yang duduk tegak, dengan wajah muram sambil mengisap rokoknya. Kau tetap datang juga, kenapa kau harus ikut campur dalam masalah ini? Aku melangkah maju dan berkata kepadanya. Kakekku memberitahuku cara menyelesaikan masalah ini sebelum beliau meninggal. Melihat ketulusanku, orang tua itu akhirnya mengangguk. Dia menghela nafas, dan berkata akan mengikuti semua perintahku. Aku meminta Sanggau menyiapkan sepoci arak putih dan beberapa gelas. Lalu, aku meminta semua kerabat almarhum untuk meninggalkan ruang duka. Hanya menyisakan aku dan Zuzi. Zuzi menatap jenazah ayah Erhu, dan hendak menyentuhnya, tetapi aku segera menghentikannya. Zuzi menoleh dan tersenyum canggung. Entah kenapa, aku merasa senyumnya agak kaku. Sambil menatap jenazah ayah Erhu yang duduk tegak, aku mengikuti cara yang diajarkan kakekku. Untuk menghilangkan dendam almarhum, aku mengambil arak putih di atas meja dan menuangkannya ke dalam 3 gelas. Lalu, aku menuangkannya ke lantai gelas demi gelas, sambil membaca mantra penenang Tao. Anehnya, arak itu tidak meresap ke tanah. Seperti yang kuduga, sebaliknya, arak itu menggenang, membentuk genangan kecil. Melihat arak itu tidak meresap ke tanah, aku langsung terkejut. Sepertinya ayah Erhu bertekad untuk membawaku pergi malam ini. Aku mendorong mayat itu beberapa kali, tapi dia tidak mau berbaring. Matanya melotot menatapku, membuatku merinding. Tiba-tiba aku merasa sangat marah. Dia memukulku saat hidup, dan sekarang setelah mati dia masih ingin membunuhku? Ini keterlaluan, kupikir. Lalu aku menamparkan wajah mayat itu. Sialan, berbaringlah. Mayat itu langsung roboh. Zuzi menatapku dengan takjub. Gila, hebat. Setelah keluar, aku menghela nafas dan duduk. Rintangan pertama telah terlewati, sisanya hanya bisa dihadapi apa adanya. Ruang duka hening, hanya dengkuran halus Zuzi yang terdengar sesekali. Aku mulai merasa mengantuk. Saat aku mulai tertidur, tiba-tiba ada gerakan di luar jendela. Angin dingin yang aneh tiba-tiba bertiup membuka pintu ruang duka. Lilin di dalam ruangan meredup. Sesosok bayangan samar muncul. Matanya terbuka lebar. Pupilnya seperti membara dengan amarah dan dendam. Aku melotot menatap bayangan hitam itu. Tanpa sadar menggenggam jimat petir pemberian kakek. Tubuhnya muncul dan menghilang. Setiap langkahnya terdengar suara tulang berderak. Bocah, kembalikan nyawaku. Dia mondar-mandir di luar jendela. Sesekali mengetuk jendela. Zuzi ketakutan bersembunyi di belakangku. Badannya gemetar. Meskipun takut, aku lebih tenang daripada Zuzi. Ku bilang padanya untuk menutup telinga dan jangan melihat keluar jendela. Itu hanya ilusi. Setelah itu, aku cepat-cepat berjalan ke meja di ruang duka, dan menuangkan 2 gelas arak putih. 1 gelas ku berikan pada Zuzi, dan 1 gelas lagi ku minum sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, suara di luar semakin melemah, dan bayangan hantu itu perlahan menghilang. Tapi belum beberapa menit kemudian, suara aneh mulai terdengar dari dalam peti mati ayah Erhu. Aku dan Zuzi saling bertatapan. Kami berdua melihat ketakutan dan kecemasan di mata masing-masing. Aku cepat-cepat menindih peti mati dengan berat badanku, dan menyuruh Zuzi untuk cepat naik. Tapi sebelum dia sempat naik, dengan suara keras, tutup peti mati terlempar. Ayat ayah Erhu berdiri tegak. Aku buru-buru mengeluarkan daun murbei dari sakuku, dan memasukkannya ke mulut Zuzi. Lalu aku juga mengunyahnya. Di belakang, mayat ayah Erhu memandang sekeliling, tapi tidak melihat kami. Ku dan Zuzi merapat ke tepi peti mati. Tak berani bernapas, jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti akan meledak. Keringat dingin mengalir di dahi Zuzi, dan menetes ke lantai yang dingin. Suaranya langsung teredam. Aku berguling ke bawah peti mati, dan memberi isyarat pada Zuzi untuk cepat masuk. Waktu berlalu detik demi detik. Ayah Erhu menjadi semakin brutal. Dia menghancurkan meja dan kursi di aula pemakaman. Kosong, tapi ayah Erhu berbalik dan menggigitnya. Dia menggigit tikus mati itu. Sudut mulutnya membentuk senyuman aneh. Darah dan organ dalam berceceran di lantai. Bau amis tercium. Zuzi tidak tahan lagi, dan mulai muntah-muntah. Hampir seketika, ayah Erhu menyadari keberadaan kami. Matanya penuh kegembiraan. Dia mengeluarkan tawa gagah dari tenggorokannya. Aku langsung menginjak pergelangan tangan ayah Erhu yang menopang tubuhnya. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tendangan ini. Dengan suara benturan yang berat, tubuh besarnya sedikit terhuyung karena tendanganku. Dia hampir jatuh ke tanah. Melihat jurus ini efektif, aku dengan cepat melancarkan beberapa tendangan lagi. Akhirnya, aku berhasil menjatuhkan ayah Erhu. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Ku memanfaatkan kesempatan itu untuk berguling keluar. Seperti kelinci, aku melompat ke sudut aula pemakaman. Aku memegang erat kotak peralatan sihir yang kubawa dari rumah. Namun, saat itu juga,
Aku menyadari Zuzi dicengkeram erat oleh tangan Ayahku, dan nyawanya terancam. Tanpa pikir panjang, ku mengayunkan peralatan sihir kakek ke tubuh Ayahku. Tapi tanpa mantra, peralatan itu tidak berguna. Ayahku sudah menarik Zuzi ke dekatnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan putih. Dia menggigit ke arah tenggorokan Zuzi. Melihat Zuzi akan mati, aku tidak ragu lagi. Aku cepat-cepat mengeluarkan kartu terakhirku. Tubuh Ayahku mulai menghilang. Saat terkena jimat 5 petir, akhirnya, dia jatuh ke tanah dan berubah menjadi boneka kertas. Saat itu, Zuzi di sampingku tertawa terbahak-bahak. Udara di sekitar terasa membeku. Celaka, aku kena tipu. Hatiku berdebar kencang. Rasa dingin menjalar dari punggungku hingga ke ubun-ubun. Zuzi perlahan mengangkat tangannya, dan menjilati darah di tangannya. Dia melesat ke arahku. Secepat kilat, aku terkejut, dan merasakan hawa dingin menusuk tenggorokanku. Darah mengalir dari lukaku, dan membasahi bajuku. Senyum di wajah Zuzi semakin lebar. Dia membentuk cakar dengan jarinya, dan ingin menusuk dadaku, lalu meremukkan jantungku. Pada saat hidup dan mati ini, dadaku terasa seperti disayat oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan spiritual yang hangat dan dahsyat mengalir keluar. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Zuzi melepaskan cengkeramannya di leherku dan mundur. Namun, sosok yang terbentuk dari tanda naga itu bergerak lebih cepat. Secepat kilat, dia muncul di depan Zuzi seperti hantu. Ayahku tidak lagi sesombong tadi. Dia berlutut di tanah dan terus-menerus membenturkan kepalanya. Dengan sangat rendah hati, orang misterius itu mengabaikan permohonan Ayahku. Dia merobek jiwa Ayahku dan menelannya. Mata birunya yang berkilau di aula pemakaman yang remang-remang memancarkan cahaya aneh. Dia tidak mempedulikan Zuzi yang pingsan di lantai, malah berjalan langsung ke arahku. Jadi kalau bayi yang meninggal itu, kakekmu yang tua itu, bersedia mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya untuk menyelamatkanmu saat itu. Tapi jika dia tahu aku akan mengambil alih jiwamu hari ini, aku ingin tahu bagaimana ekspresi wajahnya nanti. Melihatnya berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Aku merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketakutan yang mendalam saat menghadapi kematian. Pria itu meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan menjepit jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Dia menunjuk ke dahiku. Energi jahat hitam kebiruan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berlomba-lomba masuk ke dalam tubuhku. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung merobek setiap inci kulitku. Rasanya seperti ribuan pisau tajam menembus tubuhku, memotong organ dalamku. Saat itu juga, sebuah pedang kayu hitam yang bersinar dengan cahaya kemasan terbang ke aula pemakaman, dan langsung menusuk dahi pria misterius itu. HMPH, orang tua sialan, kau terlambat. Cucumu yang berharga sudah mati. Auran, 8 tahun yang lalu aku bisa membunuhmu. Dan hari ini, meskipun aku terluka, aku masih bisa membuat jiwamu hancur. Pria yang disebut Auran itu tidak tampak takut mendengar kata-kata itu. Malah matanya terlihat agak gila. Orang tua, anak ini sudah tidak bisa hidup lagi. Hahaha, kakek. Mendengar itu, matanya dipenuhi amarah. Tetapi dia tetap tenang. Dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, dan pedang kayu persik hitam itu seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Langsung berbalik arah, dan menuju ke wajah Auran. Auran terkejut hingga wajahnya berubah drastis. Tubuhnya mundur cepat dan tangannya melambai, mencoba menggunakan energi jahat yang lebih kuat untuk menghentikan serangan mematikan itu. Namun, saat itu kakek seperti menjadi dewa marah. Setiap tebasan pedangnya dipenuhi energi kebenaran yang tak terhentikan. Auran menyadari tidak bisa melarikan diri. Dia memukul dadanya 3 kali dan memuntahkan darah hitam. Sepertinya dia menggunakan ilmu rahasia tertentu. Tiba-tiba dia berubah menjadi 9 asap hitam. Dengan kecepatan kilat, masuk ke dalam tubuhku. Kakek melompat ke tubuhku. Setelah menyadari aku sudah tidak bernapas, dia terdiam sebentar lalu tiba-tiba tersenyum pahit. Kemudian kakek menggunakan ilmu rahasia tertentu. Mata kakek tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Di sekitarnya samar-samar muncul energi yin yang berputar. Dalam sekejap, aku merasakan kesadaranku ditekan menjadi bola kecil, diserak ke telapak tangan kakek. Kakek menggunakan tangan tunggal untuk membentuk tai chi, berputar 1 siklus penuh, lalu menggunakan 1 telapak tangan untuk memukul jiwaku kembali ke tubuhku melalui ubun-ubun. Dingin yang sangat ekstrim menyebar ke seluruh tubuhku. Aku menutup mataku, tubuhku gemetar dan mengembuskan napas putih. Saat itu wajah kakek yang awalnya halus dan penuh, dan tubuhku perlahan mengering seperti ranting, hingga akhirnya tinggal kulit pembalut tulang. Entah berapa lama berlalu, aku akhirnya sadar, meskipun saat itu musim panas yang terik. Aku menggigil kedinginan. Saat itu, kakek terbaring lemah di samping tempat tidurku. Kakek akan pergi, nak, untuk menemui ayah dan ibumu. Saat itu, rasanya seperti disambar petir. Air mata mengalir tanpa sadar. Dengan susah payah, kakek menuangkan segelas air untukku. Tak ada yang abadi di dunia ini, nak. Hanya saja, untuk kedepannya, kakek tidak bisa menemanimu lagi. Setelah mengatakan itu, sepertinya kakek telah kehabisan tenaga. Saat kau lahir, kau sebenarnya telah mati.
Kakek tidak terima, maka kakek diam-diam menggunakan ilmu sihir untuk turun ke alam baka. Kakek memeriksa buku kehidupan dan kematian. Dan menemukan bahwa takdirmu telah direbut oleh roh jahat. Nasibmu juga telah dipotong oleh orang lain. Orang yang sebelumnya adalah orang yang memotong nasibmu. Kemudian, kakek membalas dendam dengan pedangku sendiri. Kakek memenggal kepalanya, tapi masih ada satu roh jahat yang merebut takdirmu. Dia terlalu kuat, bahkan di masa jayaku, belum tentu aku bisa menandinginya. Kakek ingin melindungimu hingga dewasa. Tapi takdir berkata lain. Pada akhirnya, kau tetap terlibat dalam karma ini. Kakek terus berbicara. Tiba-tiba, matanya yang redup memancarkan cahaya. Dia berteriak ke arah sudut kosong di luar pintu. Pergi, ingatlah, cucuku, setelah kakek mati. Kau punya dua pilihan. Pertama, pergilah ke Gunung Longhu. Dan jadilah murid Zhang Xuanjing, pemimpin Zheng Yi. Ganti nama keluarga menjadi Zhang dan fokuslah berlatih Tao. Jadilah pendeta Tao Longhu yang berjubah kuning. Pilihan kedua, pergilah ke sekte Sangking di Gunung Mao. Mui Master Kingsu dan belajarlah menangkap hantu dan mengusir roh jahat. Latihlah energi yin dan ubahlah menjadi kekuatanmu sendiri. Jadilah raja neraka yang hidup di dunia manusia. Ingat, kau hanya punya waktu 3 tahun. Jika setelah 3 tahun kau tidak mempelajari apapun, kau pasti akan mati. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share untuk menonton alur cerita film lainnya.